atur, bisa kita rubah. Bagaimana caranya? Yuk kita melihat dari sini. Saya senang bercerita tentang Bang Zul terkait tentang pola kesyukuran pagi hari ini. Coba Anda bayangkan, salah satu sahabat saya, Bang Zul ini dilahirkan tanpa lengan dan tanpa kaki. Dia berjalan melalui lututnya dan memegang apapun dengan sebagian tangan sampai siku, lengan sampai siku. Nah, ketika saya bertemu dengan Bang Zul dalam sebuah Zoom, Bang Zul berkata seperti ini, Pak Aris, saya pun pernah tidak menerima kehidupan saya. Saya merasa malu bertemu dengan banyak orang. Bahkan keluarga saya pun tidak menerima keadaan saya seutuhnya di awal. Ibu yang sangat saya cintai, ketika melahirkan saya, itu 3 hari ditahan untuk tidak melihat saya. Artinya saya memakai susu bukan langsung dari ibu saya. Bahkan ketika akhirnya ibu saya bertanya, mana anakku, aku mau lihat. Dan pertama kali melihat saya, Paris, ibu saya itu pengen langsung melempar saya. Karena kaget dengan kondisi lengan dan kaki saya yang tidak sempurna. Dan hari-hari demi hari saya merasakan, kata Bang Zul, hidup terasa sedemikian sesak. Bagaimana saya takut keluar karena menjadi perhatian yang tidak nyaman. Takut bertemu dengan banyak orang. Bahkan ketika ada orang hadir pun saya ngumpet. Dan pernah hampir 3 kali bunuh diri dan Allah tidak mengizinkan itu terjadi. Nah, saya terus bertanya, Bang Zul, terus apa dong yang menjadikan Bang Zul bisa berubah? Menjadi pribadi yang menginspirasi dan berkelimpahan? Jawaban dia sederhana. Guru saya, Paris, suatu hari memanggil saya dan berkata, Bang Zul, sesungguhnya Bang Zul ini tidak cacat. Kata gurunya, panggilannya kan Zul. Zul, sesungguhnya dirimu itu gak cacat, Zul. Pak, apa yang menjadikan Bapak mengatakan saya tidak cacat? Lengan dan kaki saya tidak sempurna, Pak. Apa kata gurunya? Ini pentingnya nasihat ya. Allah tidak pernah menciptakan produk gagal, Zul. Allah tidak pernah menciptakan produk reject, apalagi setengah jadi. Terus, kalau saya tidak cacat, apa Pak? Kamu unik. Coba bayangkan. Unik. Bukan cacat, Zul. Keunikan inilah yang diberikan oleh Allah kepadamu, dan coba kamu cari. Why? Mengapa Allah menciptakan dirimu sedemikian unik? Jadi dari cacat menjadi unik, itu pola. Dan hari itu, Zul pun berbicara dengan ibunya. Bu, ridhoi saya. Doakan saya. Izinkan saya menemukan potensi terbaik saya. Dan percayalah pada saya. Jadi kadang-kadang ibunya, orang tuanya, melihat kondisi Zul itu banyak melarang. Gak boleh ini, gak boleh itu. Termasuk ketika Zul ingin naik gunung. Sebelumnya dilarang. Tapi dengan pola yang baru. Dengan kesyukuran. Dengan menerima. Zul mampu menghadirkan banyak hal. Masya Allah. Dia mampu menciptakan mobil rakitan yang menjadikan dia bisa bergerak tanpa harus meminta orang lain menggendongnya. Bertemu dengan orang-orang baik, belajar tentang keahlian, bertemu dengan Didi Petet almarhum, belajar tentang bagaimana teater, bagaimana bahasa tubuh, bertemu dengan Darwis Triadi, belajar tentang fotografi, dan ternyata dia dimudahkan loh. Sebagaimana ketika Anda berangkat umroh maupun haji, orang-orang yang berkebutuhan khusus dalam bahasa kita ABK, orang-orang yang memiliki kekurangan secara fisik, itu dimudahkan loh. Bahkan mereka tidak perlu antri sedemikian lama untuk ke imigrasi, kemudian untuk ke Raudhah, diberikan tempat yang nyaman dan khusus. Coba bayangkan. Zul akhirnya justru karena menerima keunikannya, menerima kesyukurannya, maka Allah memudahkan hidupnya. Yang sebelumnya malu menjadi percaya diri. Akhirnya apa? Seorang Zul mampu menjadi fotografer profesional, memecahkan rekor muri, bahkan mendapatkan banyak hal. Termasuk diantaranya adalah menginspirasi banyak orang. Dihadirkan di acara televisi, bahkan yang luar biasa, melakukan banyak hal yang sebelumnya dia katakan mustahil. Bahkan Anda dan saya pun belum pernah merasakan seperti ini. Bagaimana menyelam, ya kan? Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dari rasa yang sebelumnya kurang percaya diri,
dari perasaan menjadi pribadi yang cacat dan berkekurangan menjadi pribadi yang berkelimpahan. Kata Bang Zul kepada saya, seandainya Pak Aris saya dilahirkan kembali ke dunia ini, maka sungguh saya tetap ingin dilahirkan seperti ini. Saya bertanya, kenapa Bang Zul? Kata dia sederhana. Karena dengan cara seperti inilah Allah memudahkan saya untuk berdakwah. Allah memudahkan saya untuk didengarkan oleh banyak orang. Orang lebih percaya bagaimana proses hidup yang harus dijalani, rasa syukur yang harus dirasakan dengan posisi dan kondisi saya seperti hari ini. Masya Allah, dia bisa jalan keliling dunia ke Singapura, termasuk ke Turki. Nah, pertanyaannya, mengapa? Why? Bang Zul bisa merasakan seperti ini. Mengapa? Why? Seorang yang kurang sempurna secara fisik ternyata mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kita baca Al-Fatihah untuk Bang Zul, dia dipanggil oleh Allah 2 tahun yang lalu tanpa sakit. Jadi demam sebentar, saya langsung mendengar itu kabar, dia mendapatkan ujian waktu itu, sakit sebentar, dan Allah memanggilnya. Dan dia mendapatkan keluarga yang sempurna. Baik, sahabatku, Masya Allah, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afi, wa'fu'anhu. Kita belajar sekarang tentang pola-pola yang sebelumnya kita lakukan berpindah kepada pola baru. Perhatikan baik-baik ya. Sekarang perhatikan ini. Ketika kemarin yang lalu Anda berkata, "Ya Allah, berikanlah kepada hamba kesabaran, kelapangan, rezeki halal, berkelimpahan." Itu bagus. Nggak ada yang salah. Itu boleh. Namun, ada namunnya. Pola yang kita ungkapkan itu adalah pola berkekurangan. Pola yang belum masuk ke berlimpahan. Bedakan ketika Anda berdoa kepada Allah berkata seperti ini. Allah Rabbi ya Allah, Antar Rahman, Ar-Rahim, Jabbar, Alim, Ahad, As-Samad. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah berikan banyak hal dalam hidup hamba. Terima kasih ya Allah atas kemudahan-kemudahan yang Engkau berikan. Terima kasih ya Allah atas keberlimpahan rizki yang Engkau curahkan. Terima kasih ya Allah atas keluarga yang sedemikian bahagia Engkau berikan. Terima kasih ya Allah atas mata yang melihat, atas telinga yang mendengar, atas hati yang berasa, atas kaki yang mampu berjalan, atas tangan yang mampu bergerak. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau hadirkan dalam hidup hamba keberlimpahan kesehatan dan kemudahan bertemu pada kebaikan-kebaikan. Yuk, saya akan bahas ini secara detail. Perhatikan baik-baik. Ya, coba perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita belajar ya. Sahabatku, kita akan langsung masuk ke materi ini kita. Alhamdulillah, sudah 551. Bentar lagi mencapai titik 600 plus. Sebagaimana harapan ilmu ini bisa menyebar ke seluruh negeri. Baik, kita akan coba mulai dengan sangat-sangat jelas. Perhatikan. Yang pertama, ada sebuah penelitian. Penelitian yang sangat sederhana. Ternyata orang-orang yang hidupnya berkelimpahan dan beruntung adalah orang-orang yang memulai hidupnya dengan pola bersyukur, bermanfaat, berbagi, memberi, memudahkan, menghargai, menolong, meringankan, menjadikan kehadirannya adalah keberkahan bagi orang di sekitarnya. Dan ternyata orang-orang yang hidupnya dalam tanda petik sial, orang-orang yang hidupnya terpuruk, orang-orang yang hidupnya senantiasa mendapatkan ketidaknyamanan, itu ternyata pola-polanya adalah pola-pola kurang bersyukur, mengeluh, membuat orang lain tidak nyaman, memberatkan kehadirannya, meminta,
mengkritik, mengoreksi, membebani, menghutang, atau pola-pola lain adalah dia hadir senantiasa membawa keluhan-keluhan. Oke, kita akan coba buktikan. Sahabatku, bukti yang pertama. Ketika Anda bertemu dengan seseorang, dan kemudian Anda berkata seperti ini, terima kasih ya Bu, atas semua yang Ibu pernah lakukan kepada kami sekeluarga. Atau Anda masuk ke warung Tegal, warung Padang, ataupun warung Sunda, ataupun restoran, dan Anda berkata seperti ini, udah, terima kasih ya, masakannya enak di sini. Terima kasih ya. Atau Anda menghargai seseorang ketika habis kajian atau Anda belajar. Ustadz, jazakallah Ustadz atas ilmu hari ini. Masya Allah, terima kasih. Insya Allah menjadi bagian dari kemudahan saya dan keluarga ke depan. Tentu berbeda rasa ini dan dirasakan oleh semesta yang mendengarkan Anda dibanding ketika Anda hadir membawa ketidaknyamanan. Membawa sesuatu yang menjadikan orang itu terbebani dan terberatkan. Coba deh, Anda buktikan nih. Anda datang bertemu dengan seseorang, dia sudah pakai jilbab yang bagus, Anda ngomong aja, Bu, maaf, kurang matching deh. Masa kuning lawan hitam, nggak pas Bu, nggak pas, mohon maaf ya. Itu kalimat Anda tujuannya baik mengoreksi, tapi membuat dia tidak nyaman. Atau Anda melihat titik kurang di antara banyak kelebihan. Contoh, seorang guru kepada siswanya. Guru A memberikan apresiasi, guru B memberikan koreksi. Guru A seperti ini. Ketika muridnya mendapatkan nilai yang bagus, di antara banyak nilai yang kurang bagus yang dia dapatkan, guru A ini berkata seperti ini. Amir, anggap saja muridnya nama Amir. Sini. Amir, terima kasih ya. Kamu sudah belajar dengan bagus. Nih lihat, nilaimu bagus kan? Bapak bilang apa? Kalau kamu mau belajar dan bersungguh-sungguh, kamu pinter loh. Kamu cerdas loh. Kamu hebat. Nih lihat nilaimu bagus. Kalaupun nilai kamu kemarin ada yang kurang bagus, remedial, itu karena kamu belum menemukan cara belajar yang baik dan mungkin kurang tekun. Tuh lihat, karena kamu tekun, kamu sungguh-sungguh, ternyata nilaimu bisa bagus. Keren. Allah memberkaimu. Terima kasih ya, sudah menjadi anak yang hebat, yang lebih rajin, yang lebih tekun. Keren. Itu adalah guru A. Memulai dengan terima kasih dan kesyukuran. Guru B, lihat. Mir, sini. Apa Pak? Tumben, nilai kamu bagus. Baru sadar. Tumben, kamu baru sadar. Ya kan? Atau jangan-jangan nyontek. Tuh. Begitu juga dalam keluarga. Begitu juga dalam hubungan suami istri. Seorang istri ketika diberikan oleh suaminya, dia membuat pola. Abi, terima kasih ya. Terima kasih. Insya Allah keberkahan. Insya Allah Umi akan belanjakan dengan kebelanjaan yang terbaik. Terima kasih Abi ya. Suaminya kan kaget suaminya. Tapi ingat, dua kata terima kasih ini membuat pola baru. Dibanding dengan ketika diberikan oleh suaminya, Abi tahu nggak, sekarang barang-barang sudah naik. Telur naik nih, beras naik nih, minyak naik. Abi coba deh belajar sendiri. Coba deh kalau nggak percaya. Jangan gitu dong, Bi. Lihat, suami yang dalam sebuah kondisi awalnya nyaman, itu mendapatkan ketidaknyamanan dan itu berpengaruh pada pola-pola berikutnya. Nah, karenanya sahabatku, yuk kita belajar bareng, kita praktek bareng. Dari mana? Dari sini. Yuk, nih lihat. Ya, baik. Kita akan coba memulai dari pola. Kita mulai dari sini. Orang-orang yang meminta itu menarik magnet berkekurangan. Dan orang-orang yang bersyukur itu menarik magnet berkelimpahan. Orang yang senantiasa melihat dalam hidupnya penuh kekurangan, penuh masalah, penuh kesulitan, penuh kegagalan, ada rasa takut, keterbatasan,
berkekurangan, itu ternyata mempengaruhi hormon. Hormon yang ada adalah hormon noradrenalin, hormon yang menjadikan tubuh ini terasa tidak nyaman, hormon-hormon kesedihan, ya. Namun orang yang memulai dengan kesyukuran, dia memiliki berkelimpahan rasa, nah, kesehatan hadir, kebahagiaan, kesuksesan, keberkahan, peluang-peluang, dan yang luar biasa adalah rezeki yang sedemikian besar dan berlimpah. Dari mana? Kita lihat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika engkau bersyukur, akan aku tambah nikmatku atasmu. Namun ketika engkau kufur, ketika engkau kurang bersyukur, azabku pedih. Inna azabi lasyadid. Nah, bermula dari sini, bagaimana mulai doa dengan cara bersyukur? Tolong Anda praktekkan ini sekarang dan seterusnya. Jadi sebelum Anda meminta kepada Allah Azza wa Jalla, berhentilah sejenak. Rasakan rasa syukur Anda. Karena hati yang penuh syukur, terbuka pintu-pintu langit. La in syakartum la azidannakum. Tenangkan hati Anda. Hadirkan betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah ke dalam kehidupan kita. Coba Anda katakan ya, ketika Anda sebelum berdoa, sebelum meminta kepada Allah, sebutkan berapa banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Nikmat mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang tenang, tubuh yang sedemikian bugar, nikmat keluarga, nikmat anak, nikmat dari semua banyak nikmat yang selama ini kadang-kadang kita tidak fokuskan. Nah, kemudian polanya adalah rasakan kebahagiaan itu. Kita nanti akan praktek ya bersama-sama. Merasakan betapa kita hadirkan rasa bahagia itu. Sehingga benar-benar rasa bahagia itu menjadi bagian dari ketenangan. Bagian dari keberlimpahan dan kesyukuran. Dan ternyata setelah itu baru kita bermohon kepada Allah. Cara memohonnya pun permohonan yang penuh keberlimpahan, penuh kesyukuran. Diakhiri dengan yakin tanpa cancel. Ya. Jadi begini. Ketika Anda, saya memulai doa dengan bersyukur. Terima kasih Allah. Alhamdulillah ya Allah. Engkau karuniakan kehidupanku sedemikian bahagia. Terima kasih Allah atas kesehatan yang Engkau berikan kepada hamba. Terima kasih Allah atas keluarga sakinah yang Engkau berikan kepada hamba. Terima kasih Allah atas kesempatan-kesempatan hari ini. Alhamdulillah ya Allah, Engkau baik sekali. Allahu Akbar, Allahus Samad, Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Ghani. Allah ya Rahman ya Rahim. Sebutkan Asmaul Husna. Sebutkan dan puji Allah. Ternyata Allah tidak butuh pujian kita. Betul. Allah sangat cukup dan tidak membutuhkan makhluk. Ya. Namun itu yang kita butuhkan dari Allah. Nah, kemudian ketika kita sudah bersyukur, merasakan sebagaimana yang tadi saya katakan ini, berhenti sejenak, hadirkan rasa syukur, rasakan bahagia, rasakan ketenangan, rasakan keberlimpahan, minta kepada Allah, yakin dan tetap bersyukur. Allahu Rabbi, ya Allah ya Rabb, terima kasih atas rizki berlimpah yang Kau berikan. Terima kasih atas keluarga sehat yang Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih Allah atas perjalanan indah yang Engkau takdirkan. Ya. Kemudian kita meminta, Allah ya Rahman ya Rahim, lancarkanlah, berikanlah keberlimpahan, kemudahan bertemu dengan orang baik, rizki yang hadir dari arah yang tidak disangka-sangka.
peristiwa-peristiwa baik yang sedemikian hadir dalam kehidupan hamba. Terima kasih Allah, hamba bersyukur Engkau sedemikian baik. Terima kasih ya Allah, hamba bersyukur Engkau sedemikian maha kaya. Berikanlah hamba keberlimpahan rizki. Terima kasih Allah, Engkau maha memberi. Berikanlah hamba dan keluarga kesehatan dan berikanlah keberkahan dan berkelimpahan. Nah, kemudian sahabatku, keajaiban syukur. Karena kita nanti banyak praktek yang hari ini. Langsung saya tampilkan, nanti teman-teman yang sakit, siapkan diri Anda ya, nanti resen. Yang dalam kondisi sesak, sesak kehidupan ya. Nanti kita akan langsung praktekkan sehingga teman-teman semua merasakan. Ternyata kunci dari kesembuhan, kunci dari berkelimpahan, kunci dari terbukanya pintu-pintu langit. Itu salah satunya adalah syukur. Polanya yang meminta sebelumnya, ya Allah, karuniakanlah, berikanlah. Nggak ada masalah. Tapi dimulai dari kesyukuran, itu lebih indah. Ya, keajaiban syukur itu, lain syakartum lazidanakum. Ketika engkau bersyukur, Allah akan berikan nikmat, menambahkan rezeki, kesehatan, kebahagiaan. Dan itu pasti. Kenapa? Karena Allah tidak pernah bohong. Itu pasti. Keajaiban orang yang bersyukur hatinya tenang. Hatinya lapang. Hatinya bahagia. Coba deh, kita nanti buktikan ya di pagi hari ini. Dan orang-orang yang bersyukur ternyata membawa magnet frekuensi vibrasi yang luar biasa. Bertemu dengan orang-orang yang hebat. Pintu kebaikannya terbuka. Pintu-pintu langit terbuka. Masya Allah, kesempatan untuk memberikan dan menjadi konektor baik. Dan yang luar biasa, orang yang bersyukur menjalin hubungan lebih baik. Bertemu dengan kenyamanan, frekuensi, dan vibrasi kebahagiaan. Bertemu dengan kebaikan-kebaikan. La in syakartum, la azidannakum. Allah yang bilang, la azidannakum. Ketika engkau bersyukur akan aku tambah. Bersyukur bukan sekedar ngomong terima kasih Allah, alhamdulillah. Tapi bukti dari bersyukur adalah memudahkan. Bukti dari bersyukur adalah memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi banyak orang. Bukti bersyukur adalah memberikan kemudahan, menolong, membantu. Itu bukti dari bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu lebih berenergi, memiliki kekuatan yang luar biasa, dan memiliki hidup yang lebih bermakna. Bagaimana caranya? Yuk, praktekkan ya mulai hari ini. Ini pernah disampaikan juga oleh Babe Jamil Azaini. Kita coba praktekkan. Ketika Anda bangun tidur, ucapkan syukur. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih hamba bersyukur. Hamba bersyukur ya Allah atas rizki yang sedemikian berlimpah. Berlimpah loh rizki Anda itu. Kalau Anda rizki dari sisi rekening, itu hanya sebagian rizki. Rizki Anda itu luar biasa banyak. Terima kasih Allah atas keluarga sakinah. Atas anak-anak yang sedemikian berbakti. Terima kasih Allah atas tetangga yang sedemikian membuat ketenangan ke keluarga hamba. Terima kasih Allah atas kaki, tangan, kepala, telinga yang bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kemudian kalau Anda benar-benar ingin menciptakan keajaiban, hari ini beli buku kosong, ya, buku tulis kosong, tulislah sebanyak mungkin jurnal syukur. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan hamba keluarga yang sakinah. Terima kasih Allah atas anak-anak yang terlahir dari rahim hamba. Terima kasih Allah atas mata, telinga yang bisa berfungsi. Terima kasih Allah atas sahabat-sahabat yang sedemikian mencintai dan dicintai. Terima kasih Allah atas rezeki yang sedemikian Engkau hadirkan berduyun-duyun, berbondong-bondong dalam kehidupan hamba. Coba Anda buat jurnal syukur, ya. Kemudian berbuat baik, berbagi, memberi, memudahkan, dan kita langsung praktek. Kita praktek dulu ya. Anda boleh screenshot ini dulu. Bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan kajian-kajian, Anda bisa mendapatkan quotes, ya, motivasi, bisa ke Instagram saya. Ini baru pertama kali saya memberikan ini link ya. Aris Mister Sugesti, Anda follow saja. Setiap hari insya Allah ada motivasi-motivasi terkait berkelimpahan, terkait sugesti. Dan nanti teman-teman yang tidak kebagian hari ini bisa WA ke nomor handphone saya. Ya, insya Allah semua nanti
Dimudahkan 631 dan 100 lebih WA sudah hadir. Oke. Ya. Kita langsung praktek. Iya. Ini siapa yang duluan nih? Masya Allah. Ini Bu Pris ya. Saya lebih suka yang on cam. Biar langsung terlihat rasa ya. Nah, baik. Nah, Bu Pris ini kemarin sudah pernah bertemu dengan saya. Bagus sekali Bu Pris. Iya, Bu Pris bisa langsung dibebaskan mic-nya Bu Pris. Ya, gimana kabar Bu Pris hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Lebih sehat Bu, wajahnya lebih cerah sekarang. Ya, Alhamdulillah Ustadz. Ibu Pris mungkin bisa Ya. cerita sedikit kepada teman-teman. Apa yang sebelumnya pernah Ibu Pris rasakan dan apa yang terjadi saat ini? Alhamdulillah. Gimana ya ceritanya? Gak apa-apa Bu, sedikit aja, Alhamdulillah. sedikit. Ya, Intinya gini, dalam kehidupan setiap orang pasti punya masalah, ya. ketidaknyamanan. Bisa jadi Bu Pris merasa, mungkin Bu Pris eh, bisa bercerita sedikit ketidaknyamanan yang Ibu Pris rasakan. Eh, saat ini saya diberi Allah pesan cintanya, Mm-mm. bangun tidur belum merasakan enak di dada itu. Ya, ya, baik. Nah, sekarang kita akan coba buktikan pada teman-teman bagaimana respon Bu Pris secara fisik, ya, secara mental setelah membuat pola perubahan dalam doa. Oke. Yang lain semuanya boleh ikut ya. Yang lain semuanya boleh ikut dan nanti rasakanlah keajaiban yang terjadi dengan pola perubahan. Doa yang sebelumnya hanya meminta dimulai dengan doa yang sebelumnya bersyukur. Oke ya. Bismillah, semuanya boleh mempraktekannya. Oke? Bu Pris, silahkan angkat kedua tangannya, langsung terkonek kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya yang merasa sakit, merasa terpuruk, merasa hari ini banyak masalah, merasa hari ini mungkin banyak berkekurangan, atau merasa ujian-ujian, yuk kita mulai. Ikuti kata-kata saya Bu Pres dan juga yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Hamba bersyukur. Hamba bersyukur. Hamba bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Hamba bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Hamba bersyukur atas semua anugerah yang Engkau berikan. Hamba bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan. Keluarga yang baik, Keluarga yang baik, anak-anak yang baik, anak-anak yang baik, pasangan yang baik, pasangan yang baik, rezeki yang mengalir, rizki yang mengalir, tubuh yang sehat, yang sehat, mata yang bisa melihat, mata yang bisa melihat, telinga bisa mendengar, telinga bisa mendengar, hati yang merasa tenang. hati yang merasa tenang. Terima kasih ya Allah, hamba bersyukur. Terima kasih ya Allah, hamba bersyukur. Ya Allah yang maha kaya. Ya Allah yang maha kaya. Ya Allah yang maha dermawan. Ya Allah yang maha dermawan. Terima kasih atas rizki berlimpah yang Engkau berikan. Terima kasih atas rizki yang berlimpah yang Kau berikan ya Allah. Allah yang maha memberi. Allah yang maha memberi. Allah yang menyehatkan. Allah yang menyehatkan. Allah yang menghidupkan. Allah yang menghidupkan. Terima kasih atas kehidupan yang nyaman. Terima kasih atas kehidupan yang nyaman. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih ya Allah atas kesehatan yang berikan Maafkan padaku. hamba ya Allah Maafkan hamba ya Allah atas keluhan-keluhan yang hamba berikan. atas keluhan-keluhan yang hamba berikan. Keluhan-keluhan yang hamba ucapkan. Keluhan-keluhan yang hamba ucapkan. Kezaliman-kezaliman Kezoliman-kezoliman yang hamba jalani. yang hamba jalani. Kemaksiatan-kemaksiatan Kemaksiatan-kemaksiatan yang hamba jalani. yang hamba jalani. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, terima kasih atas semuanya.
Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas berbondongnya rizki kepada hamba. Terima kasih atas berbanyaknya rezeki kepada hamba. Terima kasih atas kesehatan yang berlimpah untuk hamba. Terima kasih atas kesehatan yang berlimpah untuk hamba. Terima kasih atas ketenangan ibadah. Terima kasih atas ketenangan ibadah. Terima kasih ya Allah Terima kasih ya Allah atas semua hal atas semua hal yang Engkau curahkan. yang Kau curahkan. Sekarang Ibu rasakan kesyukuran itu. Dan semuanya. Hadirkan kebahagiaan. Hadirkan ketenangan. Hadirkan keberlimpahan. Hadirkan kesyukuran. Semua rasakan hadirkan. Hadirkan dengan tulus. Hadirkan dengan sangat-sangat tulus. Kemudian sekarang, rasakan apa yang Anda inginkan itu terjadi. Rasakan kesehatan yang Anda inginkan itu benar-benar terasa terjadi. Rasakan keberlimpahan rizki yang Anda harapkan itu hadir benar-benar terjadi. Rasakan benar-benar Allah memberikan anugerah itu semua. Rasakan itu benar-benar terjadi. Dan yakini dengan penuh kesyukuran. Allah yang maha kaya, Allah yang maha memberi, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, tidak akan pernah mengkhianati hambanya. Tidak akan pernah menghinakan hambanya. Rasakan dan benar-benar yakini, rasakan, katakan amin. Amin ya Dan Rabbal sekarang kita Alamin. lihat sebentar aja 1 menit. Bagaimana respon tubuh Bu Pris. Ikuti saja apa yang diinginkan oleh tubuh Pris untuk sehat. Semua respon. Baik mungkin adanya dada yang terasa sesak. Ataupun hati yang terasa sempit. Atau kepala yang terasa pusing. Atau ada sesuatu yang ada dalam diri ibu yang selama ini tertahan. Rasakan. Dan connect kepada Allah. Yakini dan katakan alhamdulillah ya Allah, hamba bersyukur. Terima kasih ya Allah yang maha baik, hamba bersyukur. Dan lihat keajaiban yang terjadi. Tidak perlu waktu lama kalau Anda yakin. Benar-benar menghadirkan rasa syukur. Ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan. Tubuh langsung merespon. Yang sakit fisik pun akan merespon. Yang sakit psikis pun akan merespon. Entah respon itu dengan udara yang mau keluar, entah respon itu dengan getaran-getaran, entah respon itu dengan kelapangan, entah respon itu tiba-tiba merasakan plong dan ketenangan. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Pengasih, Ya Allah yang Maha Memberi, Ya Allah yang Maha Penyayang, Ya Allah yang Maha Kaya, Ya Allah yang Maha Pengampun. Katakan Asmaul Husna yang Anda tahu. Dan rasakanlah keberkahan Allah tercurahkan kepada Anda, hadir seperti cahaya, masuk dalam tubuh Anda, rasakan dan terima, kemudian rasakan itu benar-benar terjadi, yakini, dan lihatlah keajaiban yang terjadi. Tidak perlu menunggu lama. Sekarang apa yang Ibu rasakan, Bu Pris? Ya seperti kayak apa udara yang masuk gitu terus membuat lebih tenang gitu. Ya, Ya setiap membuat orang lebih punya tenang. sensasi yang berbeda. Setiap orang punya rasa berbeda. Tapi kuncinya Ya, adalah yakin, kuncinya adalah yakin. bersyukur, kuncinya adalah ini yang belum dilakukan. Niatkan sekarang dan seterusnya. Aksi yang kita lakukan adalah aksi yang memenuhi kepantasan untuk mendapatkan apa yang kita minta. Hilangkan keluhan-keluhan, mudahkan orang lain, doakan orang lain, ringankan beban orang lain. Jadilah konektor baik. Masya Allah. Terima kasih, Bu Kris, Bu Terima Pris. kasih, Bu Kris. Sudah Terima ini. kasih, Pak. Lanjutkan Jazakumullah ya, khairan katsir. praktekan ya. Ya, Siap, baik. siap. Ya. Masya Allah. Coba bisa di chat bagaimana perasaan teman-teman. Ada yang bilang wrong, Bu Hani bersendawa berulang-ulang. Masya Allah, perasaan sangat bahagia. Ada yang badannya berkeringat. Syukur nikmat. Masya Allah, ada langsung menangis berterima kasih. Masya Allah, tenang. Ini luar biasa. Kita akan coba pola. Kita simulkan lagi dulu teman-teman ya. Polanya. Sehingga teman-teman langsung merasakan. Ingat, ini bagus sekali, tenang, lega. Dan tidak perlu heran ketika tiba-tiba Anda menangis, merasa bahagia. Polanya yang pertama adalah
Hadirkan rasa syukur sebelum Anda berdoa. Hadirkan betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada Anda di dalam kehidupan Anda. Hadirkan terlebih dahulu. Setelah Anda menghadirkan semuanya, benar-benar rasakan. Rasakan dengan ungkapan terima kasih. Terima kasih Allah, Alhamdulillah ya Allah. Puja dan puji Allah. Dengan bahasa kita, tidak harus pakai bahasa Arab. Ya Allah yang maha pengasih. Ya Allah yang maha penyayang. Ya Allah yang maha rahman, yang maha rahim. Ya Allah yang maha pengampun. Oke, baru kita melakukan permintaan kepada Allah. Ibu Eti, silakan Bu Eti. Apa yang Ibu Eti rasakan? Setiap manusia tentu mendapatkan kehidupan yang naik turun. Masya Saya di satu sisi saya bersyukur masih diberi ujian Ya. yang cukup berat untuk ukuran saya pada saat ini. Ya. Tapi sebagai manusia yang lemah, saya nggak lemah nggak. Sebagai manusia kekurangan ilmu, saya seringkali hampir nggak kuat gitu. Ya. Tapi dengan berdoa barusan saya sadar apa banyaknya nikmat yang Allah berikan ketimbang ujian yang harus saya jalani. Baik. Saya sekarang yakin, betul-betul yakin. Ya. Beberapa waktu yang lalu juga sudah saya jalankan, ternyata waktu demi waktu itu masalah bisa diselesaikan satu demi satu. Ya. Walaupun datang kembali masalah baru. Ya. Dan itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada saya untuk saya bisa berpikir lebih baik. Baik. Sekarang Pak Ustadz memberikan kekuatan pada saya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ingin menambahkan dan tolong semua dengarkan baik-baik. Ini pola. Dan pola ini akan membuka. Tolong perhatikan baik-baik, ayah dan bunda, akan teteh, 630 bergabung. Perhatikan baik-baik. Hari ini betapa Allah mengirimkan banyak kenikmatan atas pelayanan dari banyak makhluknya. Meskipun kita belum melayani dan memudahkan. Sekarang saya akan coba perlihatkan kepada Anda. Yang pertama, Bu Eti. Kacamata yang dipakai Bu Eti saja, itu melibatkan ribuan orang untuk hadir di mata beliau. Hijab dan baju yang dipakai Bu Eti aja melibatkan ribuan orang, penjahit termasuk juga pabrik dan seterusnya untuk hadir kepada tubuh beliau. Bahkan pun yang luar biasa adalah rumah di mana Bu Eti ini hari hadir melibatkan ratusan orang untuk bisa ditempati. Sendal, sepatu, buku, makanan. Belum lagi udara, belum lagi semuanya. Padahal kita hari ini belum memberikan banyak hal. Betapa selama ini kita lupa atas yang kita sudah terima, tapi kita selama ini justru lupa untuk bersyukur dan memberi atas apa yang sudah kita dapatkan. Sekarang coba lihat sahabatku, teman-temanku, perhatikan baik-baik. Ini penting banget, sangat penting. Sungguh, ketika kita menginginkan betapa nikmat itu sedemikian luas, rezeki itu sedemikian berbondong-bondong hadir, kesehatan itu sedemikian dekat, maka ada 3 yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah sadarilah bahwa sedemikian Allah memberikan banyak hal yang belum kita sadari. Sadarilah Allah memberikan kenikmatan sedemikian berlimpah yang belum tentu kita bisa rasakan dan nikmati. Sadarilah betapa Allah memberikan berkelimpahan luar biasa yang hadir dalam kehidupan kita, yang terdekat di sekitar kita, di tubuh kita, di lingkungan kita, dan kita lupa memudahkan banyak orang atas keberlimpahan itu. Poin yang pertama adalah sadarilah. Poin yang kedua adalah setelah kita menyadari benar-benar betapa berkelimpahan sedemikian banyak, maka mudahkanlah. Kita harus mampu menjadi orang-orang yang memudahkan, menjadi orang-orang yang meringankan, menjadi orang-orang yang membantu, menolong. Hari ini konsep Anda dari di menjadi me. Yang sebelumnya ingin diberi menjadi memberi. Yang sebelumnya ingin dilayani menjadi melayani. Yang sebelumnya ingin di menjadi me.
Rasakanlah keajaiban itu. Sungguh demi Allah, orang-orang yang memudahkan dia dimudahkan. Orang-orang yang memaafkan dia dimaafkan. Orang-orang yang memberi dia diberi. Dan Allah memberinya bukan sekedar satu. Tapi orang yang menanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Itu yang dikatakan oleh Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu Allah yang berjanji. Dan yang terakhir, ketika kita sudah mensyukuri dengan menyadari, kemudian kita bertekad untuk menjadi konektor baik, memudahkan, meringankan, memudahkan, menjadi bagian dari penolong, membantu. Masya Allah. Yang ketiga, ikhlaskanlah, pasrah kepada Allah. Apa maumu ya Allah, hamba terima. Hamba ridho ya Allah atas apa maumu. Karena engkau mengetahui yang terbaik dan yang lebih baik engkau berikan kepada hamba. Terkadang apa yang hamba minta engkau berikan yang lebih tepat. Terkadang engkau memberi secara lebih atas apa yang hamba harap. Terkadang engkau menunda karena kemaslahatan yang engkau beri jauh lebih besar daripada apa yang hamba minta. Dan ikhlas, ridho ini salah satunya adalah kesyukuran kita, ketenangan kita, dan yang terpenting dari semua itu adalah tunjukkan bahwa orang-orang di sekitar kita itu beruntung karena hadirnya kita. Jadi begitu. Betapa beruntungnya suami karena kita adalah istrinya. Betapa beruntungnya anak karena kita adalah ayahnya. Betapa beruntungnya orang tua karena kita adalah anaknya. Berapa beruntungnya tetangga karena kita adalah tetangganya. Dan betapa beruntungnya orang-orang di sekitar kita karena kita menjadi bagian dari hidupnya. Jadi bagaimana konsep meminta menjadi bersyukur? Bagaimana konsep sebelumnya hanya meminta tapi menjadi berkelimpahan? Kunci yang tadi saya berikan kepada Anda, hadirkan kesyukuran, hadirkan berkelimpahan, hadirkan kenikmatan-kenikmatan. Rasakan itu terjadi dalam kehidupan hamba Anda. Rasakan, benar-benar rasakan. Kemudian berikutnya adalah bermohon kepada Allah. Terima kasih Allah, Engkau maha baik. Jadi kalau bermohon begini, terima kasih Allah atas rezeki berlimpah yang Engkau berikan kepada kehidupan hamba, keluarga hamba. Itu ternyata merasa sudah menerima. Rasakan itu benar-benar sudah terjadi. Dibanding dengan Anda, ya Allah, hamba sakit ya Allah. Sedemikian sakit ya Allah. Sedemikian sempit ya Allah. Boleh. Namun lihatlah. Berbeda dengan Anda berkata, terima kasih Allah yang maha melapangkan. Terima kasih Allah yang maha memberi dan memudahkan. Terima kasih Allah yang maha kaya dan memberi kekayaan. Terima kasih atas rezeki berlimpah yang Engkau berikan kepada hamba. Terima kasih Allah atas kesehatan yang sedemikian prima yang Engkau berikan pada fisik dan psikis hamba. Terima kasih Allah atas saudara, sahabat, teman yang sedemikian berbuat baik dalam kehidupan hamba dan keluarga. Itu berbeda rasanya. Baik, sahabatku sekalian, tak terasa sudah jam 6.48. Dan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan hamba Anda adalah jadikan diri Anda, diri kita, mulai hari ini dan seterusnya adalah pribadi yang berkelimpahan. Merubah di menjadi me, yang tadi saya katakan. Di menjadi me, dihargai menjadi menghargai. Dan yang luar biasa adalah selain kita bersyukur kepada Allah, kita juga mensyukuri itu dengan cara beraksi. Nah, kita tidak perlu malu meminta kepada Allah. Bukan berarti cara ini kita malu minta. Caranya yang berbeda. Minta sebanyak mungkin. Allah itu suka kalau dimintai. Nah, jadi contoh ya, orang yang minta kesembuhan pada Allah dengan berbicara seperti ini. Terima kasih ya Allah yang maha menyembuhkan. Terima kasih ya Allah yang maha menguatkan. Terima kasih ya Allah yang maha memberi berkelimpahan. Terima kasih atas jantung yang sedemikian berdetak dan Engkau sehatkan. Itu untuk orang yang sakit jantung.
Terima kasih Allah atas kaki yang sedemikian melangkah dengan sangat tenang ke titik-titik keberkahan dan berkelimpahan. Itu orang yang ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah. Terima kasih Allah atas kemudahan rezeki yang berbondong-bondong dari arah yang tidak disangka-sangka, yang sedemikian Engkau berikan kemudahan hamba dalam berdagang. Engkau berikan kemudahan hamba untuk memberikan fakir miskin dan anak yatim. Engkau berikan kepada hamba untuk membantu masjid-masjid yang sedang dibangun. Terima kasih Allah, Engkau berikan kemudahan kepada hamba untuk umroh bersama keluarga. Terima kasih Allah, Engkau berikan kemudahan kepada hamba untuk menjadi seorang suami yang sedemikian menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi, hadirkan rasa itu terjadi meminta dengan cara bersyukur. Baik, tentu materi hari ini adalah materi yang harus dipraktekkan. Tentu materi hari adalah materi yang semestinya langsung bisa diaplikasikan. Datang tenang dan insya Allah Allah melepaskan kesulitan-kesulitan dengan memberikan solusi-solusi terbaik. Baik, mungkin ada yang mau bertanya atau Anda ingin berbagi rasa yang sudah setelah praktek hari ini. Masya Allah. Bagaimana mendoakan anak ketika anak yang sedang sakit? Ya Allah yang maha menyembuhkan. Ya Allah yang maha memberi berkelimpahan. Terima kasih ya Allah atas kesembuhan yang Engkau berikan pada putra hamba atau pada putri hamba. Terima kasih Allah atas kesehatan yang Engkau curahkan kepada putra hamba. Terima kasih Allah atas keceriaan yang Engkau berikan pada putri hamba. La in syakartum la azidannakum. Terima kasih Allah atas redanya panas. Terima kasih Allah atas sehatnya fisik dan jasmaninya, rohaninya. Jadi seperti itu, ya. Rasakan itu sudah terjadi. La in syakartum la azidannakum. Nah, jadi sahabatku, Ustaz izin bertanya, tadi ada yang menyebutkan bahwa penyakit itu sebagai tamu. Maksudnya, mungkin saya tadi tidak menyebutkan ya, tapi saya akan jelaskan. Semua yang hadir baru pada kita itu sebenarnya adalah kehadiran yang baru. Termasuk permasalahan, itu bukan Anda. Termasuk sakit, itu bukan Anda. Termasuk ke apa ya, semrawutnya hidup, itu bukan Anda. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang hadir belakangan. Artinya, istilah saya adalah, itu seperti tamu. Tamu itu akan pulang kalau tidak nyaman dengan kita. Bagaimana cara tamu-tamu itu tidak nyaman? Ada 3 yang membuat tamu itu tidak nyaman dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ketika kita cuekin dia. Maksud cuekin adalah kita fokus pada keberlimpahan, kita fokus pada kesyukuran, kita fokus pada kenikmatan, maka yang hadir belakangan itu dia tidak nyaman dan akan kembali ke asalnya, pulang. Jadi itu, fokus pada kesyukuran. Dan cuekin. Yang kedua, tamu itu tidak nyaman kalau wadahnya itu tidak memberikan makanan pada dia, tidak memberikan kebutuhan dia. Nah, kebutuhan dari permasalahan itu adalah ketidaknyamanan, ya, rasa sakit hati, emosi, kemudian jiwa yang tidak stabil, stres, ya, galau. Itu makanan-makanan untuk tamu-tamu yang tidak baik itu. Ketika kita bersyukur, kita berbagi, kita bahagia, maka tamu-tamu itu menyingkir dan bahkan pulang. Kenapa banyak orang sehat? Justru karena tidak mikir sakit. Kenapa banyak orang sehat? Justru karena dia memberi dan berbagi. Kenapa banyak orang sehat? Justru berpikir pada keberlimpahan dan kesyukuran. Karena sang sakit tadi tidak mendapatkan makanan. Sehingga dia pulang. Loh, tempatnya nggak cocok untuk dia. Seperti jamur itu akan mati kalau tempatnya nggak ada makanan untuknya. Bersih, bercahaya, lembabnya nggak ada, mati dia. Seperti itu. Penyakit itu seperti jamur itu. Dan yang ketiga, tamu-tamu itu akan hilang, bahkan tidak lagi mau datang. Kalau pintu untuk tamu itu tertulis bukan untuk dia. Jadi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Bagaimana cara menutup itu? Yaitu kita bersyukur, berlimpah, berbagi, memudahkan, maka tamu-tamu itu langsung balik karena tidak cocok dengan dia. Baik, Masya Allah, terima kasih doanya Bu Nurali. Saya serahkan kembali kepada moderator yang keren. Masya Allah. Bagaimana? Saya ingin tanya nih. Bagaimana perasaan Anda, bagaimana kesan Anda dengan materi pada pagi hari ini? Merubah pola,
yang sebelum meminta menjadi bersyukur dan praktekkan. Ayo, silakan di chat. Mungkin nanti banyak hal yang bisa jadi menjadi bagian dari inspirasi bagi teman-teman. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator yang luar biasa. Insyaallah, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Aris yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Tentunya ya Bunda, sahabat semuanya, banyak ilmu yang bisa kita ambil, afirmasi kebaikan, bersyukur ternyata lebih luar biasa. Bahkan kata ulama Abdul doa, alhamdulillah. Artinya sebaik-baik doa ada ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, ayah bunda sahabat semuanya, jika seseorang menghabiskan waktunya untuk bersyukur, maka ia mendapatkan hal yang lebih banyak daripada orang yang meminta. Masya Allah. Semoga bisa kita praktekkan hari ini ilmu-ilmu yang kita dapatkan, ayah bunda sahabat semuanya. Tentunya kayaknya waktunya nggak cukup, jadi alhamdulillahirrabbilalamin kami membuka kelas The Key of Miracle, insya Allah di akhir pekan ini, Sabtu dan Minggu bersama Ustadz Aris, ayah bunda sahabat semuanya. Jadi bagi ayah bunda keluargaku yang pengen ikutan, belajar bareng lebih dalam lagi bersama Ustadz Aris, silahkan yuk ikut kelas kita Sabtu dan Minggu. Jamnya berapa? Jam 19.30 kita mulai kelasnya malam, ayah bunda sahabat semuanya, biar tidak mengganggu waktu aktivitas pekerjaan. Jadi yuk, jangan sia-siakan. Cara daftarnya sudah ada di kolom komentar, ayah bunda. Tinggal diklik linknya saja, dan bismillah. Insya Allah jika ada yang ingin tanya juga ada nomor admin yang sudah disediakan. Yuk belajar bareng, ayah bunda sahabat semuanya, bagaimana agar rezeki berlimpah dan kesehatan terus menghampiri kita. Bismillah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Satu Sebagai lagi mungkin saya ingin menekankan teman-teman yang hadir, manfaatkan momentum ini. The miracle, the decay of miracle, manfaatkan. Hadir, daftar, ikut. Karena 2 malam berturut-turut kita akan membahas yang pertama adalah bagaimana sembuh dari sakit tanpa obat. Di hari pertama, praktek kita semua nanti langsung praktek. Saudaranya yang sakit, temannya yang sakit, kumpul bareng di depan laptop yang sama. Ataupun ajak keluarga. Hari pertama. Hari yang kedua, bagaimana kita membuktikan keberlimpahan rizki yang berbondong-bondong hadir dengan pola-pola Allah, dengan cara Allah. Karenanya, manfaatkan momentum ini. Insya Allah saya membersamai. Ini adalah bagian dari terkabulnya doa-doa Anda selama ini ingin mencari sebuah solusi. Allah memberkahi. Terima kasih. Yuk, segera daftar. Silakan Mas. yuk, ayo bunda sahabat semuanya, tentunya nggak sabar lagi. Hari Sabtu dan Minggu, insya Allah akan ada kelas bersama Ustadz Hari. Jadi yuk, jangan disia-siakan karena tentunya kuota terbatas, ayah bunda sahabat semuanya. Yang pengen tahu informasinya boleh tanya di admin kita. Bismillah. Terima kasih kepada ayah bunda sahabat semuanya yang sudah hadir. Barakallah yang sedang dalam perjalanan fi amanillah, semoga sampai tujuan dengan selamat nih Bunda Ambar. Yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Yang sedang kecewa terluka semoga lekas pulih. Yang sedang terlilit hutang semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah, yang berkah, sehingga bisa segera melunasi hutang-hutangnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan upaya melainkan Allah lah yang memberikan pertolongan. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf mewakili tim yang bertugas. Insya Allah jumpa lagi di kelas Sabtu dan Ahad, ayah bunda sahabat semuanya, The Key of Miracle. Kita ulik bersama bagaimana cara mendapatkan kesembuhan dan rezeki yang berkah, tentunya dengan izin Allah. Insya Allah Allah berikan keberkahan. Terima kasih. Izin kita cukupkan, ayah bunda sahabat semuanya, pengajian kita atau ngaji kita pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Semuanya. Allah jaga selalu dakwahnya ya Allah. Teman terbaik. Atas ilmunya. Dalam kehidupan mulai hari ini bermanfaat ya Allah. Pamit semuanya. Terima kasih atas ilmunya. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah.